Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di dalam video kali ini kita dapat kesempatan nih teman-teman untuk ngobrolin perumahan Zora yang tipe Kimura yang lebar 8 nih teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini kita akan bisa melihat nih show unitnya. Jadi ini adalah contoh ya teman-teman ya. Jadi kira-kira dengan lebar 8 itu kira-kira furniture apa aja sih yang bisa dilihat di dalam tempat ini nih teman-teman. Ini kita lihat ya. Nah, dari sini kita masuk ke dalam. Nah, ini tampilan tampak depan. Ini tuh sudah ada kanopinya. Jadi di sini untuk carport nih kalian bisa muat 2 mobil dan kalian masih punya taman nih di sini nih teman-teman. Lalu sini juga kamu ada namanya pintu samping di sini. Dimana itu untuk akses untuk service area ya teman-teman ya. Nah, ini kita masuk dulu. Seperti ini tampilannya dari fasad depannya. Nah, untuk kelengkapannya ini teman-teman, ini dia sudah memakai nama smart lock system ya. Oh ya, sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu ke kalian, bisa dibilang ini gue ada video 360 derajatnya. Jadi nanti kamu bisa cek ya. Jadi dengan video 360 derajatnya, kamu bisa kayak gue sekarang ini nih, kamu bisa melihat sekeliling kamu dengan leluasa. Jadi kamu pakai HP kamu gerakin jari kamu seperti ini. Ataupun kalau misalkan kamu punya kayak Google VR kacamata, jadi kamu bisa sambil ke atas bawahin. Jadi kamu bisa muter-muter dah di situ. Jadi bisa ngerasain suasana kayak ya kamu lagi seakan-akan jalan di rumah ini teman-teman. Jadi view kamu bisa lebih luas ya. Nah, jadi ini waktu awal kali masuk seperti ini teman-teman, ada kayak kaca-kaca untuk ruang tamu. Ruang tamunya simple ya, kamu bisa lihat ya, cuman ada kaca cermin doang. Jadi kalau misalkan prinsipnya kamu mau gunakan itu jadi kayak misalkan tempat naruh televisi juga bisa. Nah, ini pintu tadi yang tulisan open, ini tembusnya ke sini teman-teman. Ini bisa jadi kayak semacam dapur kotor nih teman-teman. Tempat buat kulkas, kita sambil jalan aja. Ini tempat panel. Nah, di sini gue pengen nge-share juga ke kalian kalau untuk unit ini tuh ada promo-promo terbatas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu nih informasi lebih update-nya, jadi kamu bisa hubungi nomor gua. Itu ada nomor WhatsApp gua. Gua taruh di link description ya teman-teman ya. Nah, untuk area belakangnya ini seperti ini. Ini service areanya. Kamu lihat tadi ada ruangan kamar tidur situ. Ini tempat kamar mandinya. Ini bisa dibilang kayak area di bawah tangga. Kamu bisa taruh mesin cuci. Dan di sini ini kamu setelah misalkan nyuci kamu bisa jemur-jemur di sini teman-teman. Tuh lihat. Bisa lihat ya. Jadi ini kayak semacam ruangan void yang terbuka. Jadi sinar matahari natural itu bisa terpancar masuk. Ini kayak ada step gini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke bagian kirinya nih teman-teman. Ini langsung akses tangga ke atas. Namun sebelum ke atas kita pengen lihat dulu nih. Ini ada sebuah ruangan. Ini lebih difungsikan ilustrasinya adalah kalau misalkan dia itu adalah pemain ini apa ya namanya ya. Oh, zaman gue sekolah dulu sih kayak kasti ya. Tapi ini baseball. Oke. Nah, di sini ada kamar mandi cukup lengkap ya teman-teman. Ini kamar mandi dalam, area shower. Lalu ini ada cermin, ada wastafel dan lain-lain. Nuansanya creamy gitu ya teman-teman ya. Kamu bisa lihat. Untuk parketnya dia gunakan yang sistem bergaris. Nah, ini di sebelahnya ini belum dibangun secara penuh ya teman-teman ya. Jadi kamu bisa namanya punya taman bagian samping kanan belakang ini. Soalnya tadi kan kita masuk dari kiri ya, seperti itu teman-teman. Oke, gua rasa kita boleh nih. Kita akan lihat itu segini sebentar. Nah, ini untuk tempat layoutnya di sini kamu bisa lihat. Nah, ini untuk stepnya cukup enak ya teman-teman ya. Jadi itu nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu jauh. Jadi kalau menurut gue sih pas ya. Jadi nggak terlalu bikin kita capek nih teman-teman kalau naik tangga kayak gini. Ini tempat kaca-kacanya seperti ini teman-teman. Untuk railing kayunya juga kelihatannya solid ya. Jadi kamu lihat nih railing besinya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kayak kamar tidur. Jadi kamar tidurnya ini setelah tangga kita naikin tadi, ini ada kayak semacam ambalan nih samping sini, ada strip LED-nya. Lalu di sini ada kayak semacam cermin. Nah, ini juga ada lampu gantung satu. Bagus. Kenapa gue bilang bagus? Karena kalau menurut gue sih rumah itu wajib ada satu lampu gantung, teman-teman. Biar kita bisa mengetahui atau bisa menjadi indikator kalau misalkan terjadinya namanya gempa. Jadi kita siap-siap ya teman-teman ya.
Nah, sini areanya untuk shower roomnya udah di railing kaca, kacanya yang kiri kanan itu lengkap ya, sudah toilet duduk, wastafel. Nah, ini untuk lampu gantungnya. Terus ini sistem lemarinya di sini. Jadi dia tuh untuk warnanya kalem ya, kamu bisa lihat ya. Gimana dindingnya pakai wallpaper warna kayak creamy gitu. Ini kita bisa lihat juga di bawah. Ini yang akses halaman sampingin teman-teman. Bisa dibilang simple ya, simple dan elegan ya. Untuk living room ya, ini bisa dibilang ini berada di lantai 2. Nah, ini kamu bisa lihat area living roomnya seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk bersantai-santai, taruh pajangan-pajangan seperti ini teman-teman areanya. Tuh, bisa lihat ya. Nah, terus ini plafon yang ini tuh khusus tinggi banget ya. Kamu bisa lihat dari cermin, dari kacanya ini teman-teman. Dari kacanya menjuntai tinggi ke atas, kotakan CCTV. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, jadi bisa di maintain. Jadi ini yang hadap depan ya teman-teman ya. Kamu bisa lihat nih, ini kan kanopi yang kita lihat tadi. Masih terdapat balkon yang cukup lumayan. Di sini kamu bisa lihat tuh dari back gorden. Lalu di sini untuk area dining roomnya, kamu bisa lihat ada lampu gantung. Terus juga ini untuk kamar mandinya bisa dibilang tidak ada powder room ya. Ini kamar mandinya tidak ada shower. Jadi ini bisa dibilang kayak semacam powder room teman-teman. Di sini untuk posisi meja kitchen setnya enak ya, putih gitu. Terus dikasih dinding putih juga tuh teman-teman. Enak sih kalau gua rasa ya. Oke. Nah, untuk ininya kamu bisa lihat ya teman-teman, AC di atas itu tuh kalau menurut gue sih unik banget ya, karena jadi kalau misalkan kamu nonton, udara anginnya tuh bisa langsung pas mengarah ke yang namanya kursi sofa kamu. Nah, ini ada beberapa laci-laci juga yang masih kosong. Jadi prinsipnya ini selasar yang ini adalah semacam ruangan void cahaya. Kamu bisa lihat ya, ini cahayanya terang banget nih teman-teman, tuh kamu bisa lihat sampai sini kan tembusnya. Lalu di sini juga kamu ada namanya kaca nih kan, karena ini kan berhubung ke ruang void yang tadi ya teman-teman. Tuh kamu bisa lihat ya tembok-temboknya nih. Jadi tembok-temboknya ini bisa dibilang untuk pencahayaannya dijamin, sirkulasi udara dan pencahayaannya bisa dibilang maksimal lah ya teman-teman ya. Nah, untuk di lantai 3 nih paling atas kamu ada yang namanya akses ke 2 kamar nih. Kamu bisa lihat ya teman-teman, ini railingnya seperti ini. Nah, 2 kamar ini, nah ini kamu bisa dari kamar yang sini dulu ya. Jadi kamar yang sini sama motifnya, lantainya parket kayu. Untuk kasurnya dia menggunakan yang single. Ini juga kelengkapannya sama, sistem yang bisa ada 2 pintu, rolling kacanya untuk shower room. Lalu untuk cermin, dan ini untuk situ ada lampu gantung juga bagian ujung teman-teman. Nah, ini untuk aksesnya, ini jendelanya lebih ke akses ke arah samping. Jadi pentingnya kalau menurut gue ya teman-teman ya, kalau kamu punya rumah itu, jadi rumah itu nggak kamu bangun secara penuh, jadi memang cahaya tuh enak banget. Jadi hangatnya matahari pun bisa berasa ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk kamar ini mungkin bisa dibilang adalah master room. Jadi ini kamar yang menghadap ke depan. Jadi dia fasilitasnya di dalam master room ini, yang pasti kamar mandinya lebih besar. Kamu bisa lihat ya. Dari area shower roomnya juga kelihatan lebih mantap, kokoh. Terus untuk wastafelnya juga lebih besar, dia pakai lebih ke karamelnya agak gelap. Nah, ini untuk area wardrobe-nya, dia pakai 2 cermin di kiri dan kanan nih teman-teman. Untuk aksennya dia pakai parket kayu ya. Lalu motif-motifnya di sini ada kayak pajangan, ada lampu gantung juga, dan seperti ini kira-kira. Nah, ini ada area untuk misalkan kamu mau baca-baca, atau kalau misalkan kamu bisa replace jadi kayak tempat buat naruh cermin, jadi kamu bisa berias, juga enak di sini teman-teman. Nah, di sini masih ada balkon yang ukurannya lumayan tuh teman-teman. Kamu bisa lihat ya. Nah, ini kita akan sedikit ngintip-ngintip seperti ini. Kamu bisa lihat, ini hadap ke depan. Itu posisi marketing galerinya nih teman-teman, di Zora BSD. Nah, sekiranya menurut teman-teman kira-kira gimana nih
Ini kan kita udah lihat banyak nih mengenai penampilan dari Zora. Ini tipe yang Kimura lebar 8 ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut kalian kira-kira hal-hal apa saja nih yang kalian suka, yang kalian lihat ya dalam video ini teman-teman. Nah, kalau misalkan ada yang kalian suka, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kalian kasih like dan share ya video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja dari gue Yohanes and see you, bye bye. Dadah.